Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya agak serak-serak basah. Biasanya memerdu. Bu, Pak, Bu, Pak. Yang terhormat Bapak Bupati Kayong Utara, Bapak Heldi Hamid, kita doakan panjang umur, banyak rezekinya, hidupnya berkah, dan semoga Masjid Agung Usman Al-Khair dapat berdiri dengan megah dan menjadi kendaraan kita menuju surga. Amin ya Rabbal. Kalau Maulana punya yel-yel obat hati, kalau Maulana punya yel-yel jamaah, itu Maulana. Kalau saya lihat di Indosiar dalam acara obat hati, yel-yelnya kalau saya bilang obat hati, jawabnya insya Allah sejuk di hati. Kita mulai ya. Obat hati, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, pelita hidup ini. Jagalah hati, jangan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, jangan kawin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yang terhormat para alim ulama, para asatidz wa asatidzah, para tokoh masyarakat yang tidak mungkin satu persatu disebutkan namanya. Ibu-ibu yang cantik-cantik, amin. Yang cakep-cakep, amin. Yang manis, amin. Yang jelek juga. Dan para bapak yang ganteng, yang tampan, yang gagah, dan juga yang tua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang ngomong alim salah, untung ngomong, betul Bu? Kalau nggak ngomong nggak tahu salah. Alhamdulillah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah wa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada
sairu amalihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Obat hati, obat hati. Alhamdulillah. Tidak ada kata yang pantas diucapkan pada pagi hari ketika kita menyelenggarakan Isra Mi'raj atau ulang tahun salat 5 waktu di Masjid Utsman Al Khair. Yuk sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Pak, Bu, kompak, Bu, maaf, Pak. Tahu nggak orang yang pelit, bin medit, bin koret, bin kedekut, bin buntut jasiran adalah orang yang kalau disebut nama Nabi, kita udah denger nama beliau disebut, kita diam aja, kagak nyambut dengan salawat. Tuh orang yang pelit, medit, koret, bakhil, kikir, kedekut, bin buntut jasiran. Kita ulang sekali lagi, tolong dijawab, tidak lupa. Kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ngomong-ngomong, ceramahnya lucu apa serius? Yang ingin serius tunjuk tangan. Cuma 5. Yang lainnya pinginnya lu. Tapi tadi panitia bilang dengerin ceramahnya supaya berbekas. Mana ada ceramah lucu berbekas? Yang berbekas ceramahnya syahdu, yang berbekas masuk ke hati ceramahnya. Kalau lucu nggak berbekas, betul. Yang enak lucu juga, serius, sersan, serius tapi santai, betul, betul. Kan gini nih, kan gini nih. Saya pernah naik mikrolet dari Pondok Gede, Bu, ke terminal Rambutan. Pernah ke Rambutan? Baru duduk di mikrolet, Pak, naik anak TK sama emaknya. Itu anak baru naik terus duduk seperti ini, bukan baca basmalah, bukan baca doa, malah nyanyi. Tanya malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan? Tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa? Sama Pak Heldi. Nggak di Jakarta, nggak di Sukadana. Doa nggak dibaca, basmalah nggak dibaca, malah nyanyi Ariel. Pantas Indonesia banyak bencana, betul? Maknya lagi bukan ngingetin anaknya baca doa, bukan ngingetin anaknya baca basmalah, malah ikut nyanyi. Kalau anaknya lagunya Ariel, emaknya Bang Toy, Bang Toy, kapankah engkau pulang anakmu, anakmu, panggil namamu Bang Toy, Bang Toy. Emang Ustadz nggak boleh nyanyi? Boleh. Kata almarhum Kiai Haji Jadudin MZ, dengan ilmu hidup jadi mudah, betul? Dengan iman hidup jadi terarah, betul? Dengan seni hidup jadi indah, betul? Tapi tolong lagunya jangan Bang Toyib, kita ganti. Salatullah salamullah ala taha rasul, salamullah ala yasin,
ala yasin Habibillah. Ibu-ibu yang diem aja, Ustadz doakan suaminya kawin lagi. Amin. Amin. Tawassalna bibis wabil Hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Dengarnya Nang dengarnya Nang coba bandingkan dengan dan terjadi lagi. Astagfirullahaladzim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Dari peristiwa sejarah yang terjadi dalam Islam, jarang sekali Allah memulai dengan awal kalimat subhana. Contoh, lahirnya Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu adalah peristiwa besar, tapi Allah tidak memulai awal kalimatnya dengan kalimat subha. Tenggelamnya Fir'aun, Bu, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan di Laut Merah, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, juga merupakan peristiwa besar, tapi Allah tidak memulai awal kalimatnya dengan kalimat subha. Tapi Pak, Bu, ketika Allah menjelaskan peristiwa yang sedang kita peringati Isra Mi'rajnya ini, peristiwa ulang tahun salat 5 waktu, Allah mulai dengan awal kalimat tasbih yang berbunyi subhana, yang artinya maha suci Allah. Berarti Allah mempertaruhkan kemahasuciannya bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj benar adanya. Jaminannya kalimat subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat selanjutnya alladzi asra bi 'abdihi laila binal Allah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam. Allah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Allah dari masjid ke masjid, bukan dari pasar ke bukan dari mall ke, tapi dari masjid ke masjid. Alhamdulillah kita sekarang nggak berada di masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kita lebih banyak mendatangi masjid atau pasar? Pasar dong. Kita lihat masjid, masjid pasti insya Allah kelar dibangun dengan biaya 28 miliar. Amin. Amin. Tinggal yang ngisi, yang ngisi, yang ngisi, yang ngisi. Jangan kayak di tempat lain, masjid mah gede, mewah, pas subuh innalillahi, yang adzan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia, yang mukul tugu, yang gulung karpet dia. Udah gitu yang adzan aki-aki, giginya ompong. Halo, halo.
Astagfirullah. Astagfirullah. Bu, Ibu, Kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan? Karena Nabi mengalami tahun duka cita, amul huzni. Kenapa? Abu Talib meninggal, istrinya Khadijah meninggal. Pak, Khadijah meninggal. Sebelum Khadijah meninggal, Rasulullah nggak nikah lagi. Setelah Khadijah meninggal, baru Nabi menikah lagi. Silakan yang mau kawin lagi, tunggu istri pertamanya mati. Amin. Ibu, tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau belum mati jangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Alhamdulillah. Setuju nggak? Setuju. Boleh nikah lagi kalau kita udah mah. Kalau belum mati, betul. Shh. Pak. Bu, kalau emang suami ibu nggak diizinkan nikah lagi, tolong setelah Isra Mi'raj berjanjilah ingin mencontoh Siti Khadijah. Servis suami, layani. Insya Allah. BKMT udah ngelayanin belum? Hah? Udah belum? Bener. Pak, jujur Pak, istri Bapak selama ini sudah melayani Bapak dengan baik atau belum? Udah. Udah belum? Udah. Yang jujur, udah belum? Udah. Kelihatannya yang udah dia doang noh. Yang megang mic udah. Yang lain belum. Shh. Anggap Bu muhasabah. Kenapa Ustadz? Khadijah kalau Nabi mau pulang pasti udah dandan. Sekarang saya tanya, ibu ketika nyambut suami di rumah dandan enggak? Yang belakang dandan enggak? Yang pojok dandan enggak? Dandan. Ini baju begini dipakainya waktu pengajian atau di rumah? Di rumah. Pak, seneng nggak kalau pulang kerja istri Bapak dandan seperti ini? Seneng nggak? Senang. Pakai gincu, pakai lipstik, pakai deodoran, baju ada biru, putih, biru. Seneng nggak? Senang. Sekarang jujur Pak, istri Bapak kalau di rumah dandan nggak? Ya, kagak. Dandannya kapan? Kalau kondangan. Dandannya kapan? Kalau pergi. Kalau di rumah innalillahi. Dandan kadang-kadang pakai daster doang, malah kadang-kadang pakai BH doang. Udah gitu BH-nya robek lagi. Ya. Hancur lu Bu. Ibu. Ya. Ibu. Segelas air buat suami ibu. Ibu bisa berikan segelas air, ibu ikhlas, gembira menyediakannya. Itu tanda bakti istri pada suami. Betul Pak? Betul. Seneng nggak? Seneng nggak? Senang. Malah ada yang bilang segelas air buat suami sama aja ibu sholat sunat 100 rakaat. 2 gelas 200, 3 gelas 300. Ibu-ibu di Jakarta teriak, Ustadz besok gua kasih ember. Suami pulang kerja dikejar-kejar sama istrinya, bang minum bang, gelegak. Segelas habis, bang lagi bang, gelegak. 2 gelas habis, bang lagi bang, gelegak. Sampai menggap.
Suaminya nanya tumben-tumbenan, Mi. Kata Ustadz Syahrul Syah, segelas air buat abang 100 rakaat bang, 2 gelas 200 bang, 3 gelas 300 bang, tanggung bang, noh gentong habisin. Alhamdulillah. Bismillah. Segar. Alhamdulillah. Cuman mestinya kalau peristiwa Isra Mi'raj, ingat dong waktu Nabi berada di Masjidil Aqsa dikasih 3 buah air. Yang pertama arput, air putih. Yang kedua AO. Tahu AO? Anggur orang tua. Bin whisky, bin vodka, bin martini, bin Manson, bin Cimeng. Nabi enggak minum. Yang ketiga Nabi dikasih susu, baru Nabi minum. Apa bu yang Nabi minum? Apa bu yang Nabi minum? Susu. Yang kencang bu, yang Nabi minum apa? Susu. Ini apa nih? Yang Nabi minum apa bu? Susu. Ini apa bu? Panitia kalau ngundang saya lagi susu. Alhamdulillah. Bismillah. Segar. Alhamdulillah. Lanjut. Semenjak Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, tantangan, rintangan dakwah makin meningkat. Nabi pernah dilempari pasir wajahnya. Nabi pernah dilempari kotoran unta ke kepalanya. Itu terjadi setelah Abu Talib meninggal, setelah Khadijah meninggal. Beda dengan saya, diundang ke Sukadana, udah naik pesawat, tidur di hotel, dikasih makan, udah makan di hotel, makan lagi di Bupati. Apa kagak enak? Ya enak banget. Pulang masih dikasih amplop. Alhamdulillah. Beda bu, Nabi dilempari pasir. Ya Badratim, ya Badratim, min hadha kulla kamali, madha yu'ab, madha yu'ab, birru an ulaka maqami, antalladhi ufukil, antalladhi ufukil, fama hauta bil anwari kulla dhalali, ya Badratim min hadha kulla kamali, madha yu'ab, madha yu'ab. Jadi mau nangis, rindu bertemu Nabi. Kira-kira besok ketemu Nabi nggak ya di padang mahsyar? Mudah-mudahan ketemu, diakui umatnya. Amin. 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 Apalagi besok bisa bangun Masjid Agung Utsman Al-Khawi. Duit yang di bank dibawa, taruh di Masjid Utsman. Amin ya Robbal. Bisa. Amin ya Allah. Jam tangan, HP taruh nanti di kotak amal. Gelangnya siapinmu, taruh di kotak amal. Kalungnya juga. Yang jangan, bajunya bu jangan, ntar telanjang pada lari. Betul tadi. Betul. Lanjut. Allah hibur Nabi, Allah hadiahkan kepada Nabi
dengan Isra Mi'rajkannya Nabi minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, minal Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha, berangkat ba'da isya, pulang sebelum subuh, hanya sepertiga malam. Kok bisa? Bisa karena Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Allah yang aktif, Nabi yang pasif. Betul Bu? Bu? Ibu? Apa hikmahnya? Iman Nabi makin meningkat. Nabi bertambah yakin kalau beliau berjuang menegakkan Islam tidak seorang diri, ada Allah di sampingnya. Alhamdulillah. Yang kedua, Nabi mendapatkan perintah salat yang 5 waktu, yang sebelumnya 50 waktu. Alhamdulillah. Tapi banyak umat Islam ngaku Islam, kakeknya Islam, saudaranya Islam, tapi kagak sholat. Banyak enggak? Banyak enggak? Banyak enggak? Ibu, beda manusia muslim dengan binatang adalah tikus sholat enggak? Yang kencang tikus sholat enggak? Yang kencang tikus sholat kagak? Kalau bapak punya istri, bapak tidur sama istri, sementara istri bapak kagak sholat, berarti bapak tidur sama. Yang ngomong bukan saya Bu. Kalau ibu punya suami, tiap pagi suami pergi bekerja, sebelum bekerja suami ibu nyium ibu dulu, sementara suami ibu kagak sholat, berarti ibu dicium. Kalau punya anak, kita ngempanin anak, sementara anak kita kagak sholat, berarti bapak ibu ngempanin. Kalau punya RT-nya muslim tapi kagak sholat, berarti RT-nya. Kalau punya RW-nya muslim tapi kagak sholat, berarti RW-nya. Kalau punya lurahnya muslim tapi kagak sholat, berarti lurahnya. Udah capek lurah aja, gua nggak enak gua. Kalau punya ustadznya kagak sholat, berarti ustadznya kenceng amat. Dendam kali ya. Tadi saya bilang kalau punya suami, ibu tidur sama suami ibu nggak sholat, berarti ibu tidur sama. Kalau punya istri, sementara istri bapak kagak sholat, berarti bapak tidur sama. Kalau punya RT, RW, lurah, kalau punya ustad, langsung tikus. Dendam. Lanjut. Kalau ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya Nabi terima di bumi, kalau ibadah sholat Nabi diundang ke langit. Jangan sampai tinggalkan sholat. Hari ini kita memperingatinya pas tanggal 27 Rajab. Alhamdulillah. Yang ketiga, amal yang pertama kali dihitung di hari kiamat bukan haji Bu, bukan sedekah, bukan zakat, bukan bangun masjid, tapi sholat. Bila baik sholatnya, baiklah amalnya. Bila buruk sholatnya, buruklah amalnya. Jangan sampai punya suami kagak sholat, jangan sampai punya istri kagak sholat, jangan sampai punya mantu kagak sholat. Tanya, lu sholat kagak? Kalau sholat, lu boleh jadi mantu gua. Nggak sholat, minggir. Ustadz yang datang, terima. Alhamdulillah. Bukan cuma sholat, lihat bisa nggak baca Al-Quran. Tes. Baca. Nanti kan kalau nggak bisa belajar Al-Quran, Bu, Ibu, ini terbalik. Yang datang pakai peci, bawa Quran. Kadang-kadang bapak ibu ngomong sama bininya,
Mama, Teri datang, Teri. Yang datang Teri. Giliran yang datang bawa mobil Mercy, baby Benz, ngomong, Pak ini mah beda, kakap. Mentang-mentang kakap yang datang, anak perawannya boleh dibawa ke Pontianak, ke Sanggau, ke Jakarta, pada belum nikah resmi. Akhirnya beli cendol, nggak pakai kelapa, perut ngejendol, nggak punya bapak. Di sini ada ukurannya agama, ukurannya sholat, ukurannya bisa nggak baca Quran, baru Islam tuh bangkit, bukan mobil. Amin, 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 amin. Setuju? Setuju. Berarti yang masuk nominasi Ustadz dong? Iya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ridha ayah ibumu, ridha Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wadan lil wada nazaliyal karami. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Orang yang bisa khusyuk ketika sholat. Caranya, sebelum takbir, hudurul qalbi, hadirkan hati. Jangan takbir kalau hati ini kosong. Rasakan, nikmati bahwa kita sedang menghadap Allah. Hadirkan hati, niat. Innamal a'malu bin niat. Tiap amal harus dengan niat. Gak sah ibadah tanpa niat. Hadirkan hati. Usalli Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, yang kedua, agungkan Allah. Kita tinggal di pinggir laut. Ikan sejak zaman Nabi Adam diambil sampai umat hari ini nggak pernah habis. Tuh bukti keagungan Allah. Lihat langit, begitu luasnya membentang, tapi nggak ada tiangnya. Tuh keagungan Allah. Betul nggak? Tapi dasar kalau manusia sudah mati hatinya, buta mata hatinya, hingga Bang Haji Roma Irama mengarang sebuah lagu. Tak dua mata, namun tiada melihat. Tak tuli dua telinga,
namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tidak melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tidak mendengar peringatan dari Tuhan. Adzan berkumandang Bu dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih tuh tukang nasi nggak nutup dagangannya. Masih tuh tukang ojek diam aja di motornya. Masih tuh di tempat-tempat atau kantor diam nggak bergerak. Mestinya ayo Pak Bupati berangkat ke masjid, instruksikan 5 menit sebelum zuhur wajib ke masjid. Bapak duluan Pak. Hahaha. Itu perubahan besar tercatat dalam sejarah. Pak Bupati Sukadana memproklamirkan kemerdekaannya, bukan memproklamirkan sholat berjamaah tepat waktunya. Gemetar Indonesia. Allahu Akbar, bergerak dianya. Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Agungkan Allah. Udah tua masih sehat, tetangga udah stroke. Betul enggak? Agungkan Allah. Ketika sedang sholat, lihat tempat sujud, mata lihat tempat sujud, jangan lihat yang lainnya. Cukup lihat tempat sujud. Apapun yang terjadi, lihat aja tempat sujud. Enggak boleh lagi sholat matanya lihat kemana-mana. Allahu Akbar. Gak boleh Pak, gak boleh, gak boleh. Lihat tempat lihat tempat Yang keempat, hadirkan rasa cinta. Mencintai, dicintai. Ini lagunya Agim. Cinta pada Allah, cinta yang hakiki, cinta pada Allah, cinta yang sejati. Dihadirkan rasa cintanya pada Allah karena dia senang menghadap Allah, penciptanya, pemberi rezekinya, pembimbingnya, pengasuhnya, pemberi nikmat padanya. Dia cinta, teringat nikmat yang dia dapat, yang gak bisa dihitung dengan apapun juga. Andai kata lautan di belakang kita jadi tinta buat menulis nikmat Allah, niscaya habis tuh lautan, nikmat tersebut gak akan tuntas buat menulis nikmat Allah. Ayo hadirkan cinta ketika sedang sholat. Kemudian dia berharap pada Allah agar sholatnya diterima, niatnya diterima, takbirnya diterima, iftitahnya diterima, bacaan fatihahnya diterima, bacaan surat pendeknya diterima, rukunya dia ingin diterima, bacaannya diterima, iktidalnya sampai salam ingin diterima sama Allah. Dia berusaha, dia roja pada Allah, dia berharap agar sholatnya diterima. Dia takut kalau sholat selama ini nggak diterima karena sukaria, inginnya dilihat sama orang. Kalau ada orang yang dibaca panjang ayatnya, Yasin sampai panjang banget, makmum udah kecapean, udah gini-gini, ya Allah, itu imam bacanya Yasin, kapan selesainya ya Allah, besok gua kapok, mendingan di rumah aja dah. Pak, dan rasakan salat yang dikerjakan seakan-akan salat yang terakhir.
Ketika salat zuhur nanti rasakan salat zuhur, salat yang terakhir. Kenapa? Asar nggak salat lagi. Kenapa? Bapak dipanggil Allah, saya dipanggil Allah, ibu dipanggil Allah. Bisa jadi bu merasakan salat yang dikerjakan seakan-akan salat yang terakhir dapat mendatangkan kekhusyuan. Jelas bu? Bu, ibu, ibu. Yang selanjutnya memahami arti bacaan sholat. Kalau thank you apa artinya? Kalau I love you ya. Kalau good night apa artinya? Kalau goodbye? Kalau at-tahiyatul? At-tahiyatul. Hah? At-tahiyatul. Hah? Aku. At-tahiyatul. Tugas penajril. Wajib ada PR. Hafalkan arti bacaan sholat. Setuju bu? Buat ibu, buat bapak supaya bisa merasakan nikmatnya sholat. Kalau tahu artinya Pak air mata ini berlinang saat kita ruku, bibir bertasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hati menerjemahkan maha suci engkau ya Allah, engkau maha agung, hamba memujimu ya Allah. 3 kali diucapkan, nggak terasa air mata ini menetes. Sami Allahu liman hamidah. Hati menerjemahkan, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Ya Rabb, puji-pujian atasmu ya Allah. Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Apalagi ketika sedang sujud, lihat, perhatikan ini, pinggul naik ke atas, pala yang kita hormati, kita muliakan, kita taruh di tempat sujud. Kadang-kadang di atas karpet, kadang-kadang di atas tanah yang dingin, kadang-kadang di atas pasir. Kenapa kita lakukan? Karena kita mengagungkan Allah, kita menyembah Allah seraya bibir bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hati menerjemahkan maha suci engkau ya Allah, engkau maha tinggi, hamba memujimu ya Allah. Nggak terasa air matanya menetes. Kenapa? Mengagungkan Allah. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Rumah yang dibangun bermiliar-miliar, kalau dia mati nggak dibawa. Istri yang cantik cuma pura-pura nangis. Padahal warisan gue banyak. Kalau ibu yang mati, suami pura-pura nangis, mama, mama. Ada yang kata Ustadz Najril Musa Solihin, ini suami tiap pagi ngipas-ngipasin kuburan. Rupa-rupanya ada perjanjian, papa boleh kawin lagi kalau kuburan mama sudah kering. Tuh tiap hari ke kuburan pak, digini-gini melulu, ya Allah, sampai nangis, kenapa nggak kering-kering ya? Ini bapak penasaran, gue bingung, udah 3 bulan masih basah aja. Mana gue udah nggak tahan, ya! Dia ngintip pak, itu kuburan ngintip.
Ternyata ada 2 orang anak muda ke kuburan istrinya, bawa air seember disiramin tuh kuburan. Pas dideketin anaknya dia, ya padesin aja lo, kuburan mama nggak kering-kering. Lu ya orangnya ya. Astaga, Bu, nanti gelang taruh di kotak amal. Ibu kalau dia meninggal, Bu, suami pura-pura nangis. Mama, padahal mati. Yes, gue bisa kawin lagi sama janda sebelah. Dua-dua janda ting-ting lagi unyoy. Ibu, kadang-kadang ibu belum mati udah berdoa tiap tahajud. Ya Allah, matiin aja, matiin. Jelas Pak? Bila Israel datang, jasad terbujur di bila Israel seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan. Seluruh tubuh akan sekujur badan. Tiada kawan karib, tiada lagi kawan karib. Kalaulah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Kalaulah ada kalaulah ada kalaulah ada kalaulah ada giliran ada pengumuman sekalian penggalangan dana, duitnya mah banyak, yang dikeluarin cuma 2.000. Udah gitu lecek lagi ame robek. Kalaulah ada kalaulah ada. Saya ngeliat ibu, ngeliat emak saya. Saya bisa kesini ke Kalimantan itu gara emak yang membesarkan, mendidik, mengasuh. Kalau nggak ada emak, nggak ada artinya saya. Betul nggak? Sampai saya hafal tuh lagu tentang ibu. Ibu kaulah derajatmu dibanding kau mengandung, menyusui, mengandung lagi, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan, menyusui, mengandung, melahirkan. Bupati bingung, biaya pendidikan makin mahal. Udah 3. Bapak
juga sih? Tiga. Bu, ibu, nanti kalau udah berdiri masjid, pilih imamnya seorang hafiz Al-Quran. Karena tidak semua orang boleh jadi imam, diseleksi. Makmum terserah siapa aja boleh. Imam orang tertentu. Bilang sama anak kita, nak, besok mama ingin kaulah imam masjid Agung Usman Al-Khair. Syaratnya kamu mesti hafid Quran 30 juz. Gaji pak 20 juta per bulan. Amin. Kata bupati, lah gaji gue yang segitu. Tadi gue udah nanya, "Bang, berapa pak gaji bapak bupati?" Tapi tepuk tangan buat Pak Heldi yang udah membangun Sukadana dan luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tetap imam masjid hanya yang bagus baca Al-Qurannya, yang tajwidnya bagus, yang makharijnya sempurna, dan hafid Quran. Silakan imam. Pak Bupati makmum, Camat makmum, Lurah makmum, hidup Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Ini pernah terjadi Pak di Jakarta, Bu. Ustadz disuruh jadi imam, nggak pede, nggak percaya diri. Tat imam tat, jangan. Tat imam tat, jangan. Pak RW dijorogin. Pak RW yang jorokin Ustadz. Dewek, lu aja. Ya. Itu RW imam, Ustadznya makmum. Kata tuh RW, ya udah tat, gue imam. Ntar kalau gue salah betulin ya. Kata Ustadznya, beres. Imamnya mulai takbir, usolli Allahu Akbar. Ustadznya makmum yang lain, usolli Allahu Akbar. Itu imam habis baca Fatihah yang dibaca suratnya Al-Qadar. Kenapa? Menggapai malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ustadznya tahu kalau yang dibaca imam salah. Kan ustadznya tahu banget itu salah. Ustadznya betulin. Lailatil. Imamnya ngulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ustadznya ngomong lagi, Lailatil. Imamnya ngulang lagi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ustadznya lama-lama kesel. Udah 2 kali pak, udah ngomong Lailatil, masih Lailatul. Ustadznya kesel, Lailatil. Akhirnya imamnya ngulang pak, bu, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat ketiga, karena ustadznya nggak betulin, kan bener kan, lanjutin Lailatul qadri. Ustadznya ngomong Lailatul. Imam bingung pak, dari di hati bingung, dalam hati, tadi gue bilang Lailatul, dia bilang Lailatil. Sekarang gue bilang Lailatil, dia bilang Lailatul. Yang benar yang mana ya? Imamnya malah nengok ke belakang. Tadi gue bilang Lailatul, lu bilang Lailatil. Sekarang gue bilang Lailatil, lu bilang Lailatul. Yang benar yang mana ya? Bubar tuh sholat. Tunggu kehancurannya jika sesuatu diserahkan pada orang yang bukan ahlinya. Makanya yang pantas seorang hafid Quran. Bu, ibu, kalau ibu punya anak hafidhah, itu besok ibu sudah meninggal dunia akan memakai baju yang bajunya lebih mahal ketimbang nilai dunia.
dan akan mengenakan mahkota yang mahkotanya lebih terang daripada terangnya sinar matahari. Kenapa ya Allah? Anakmu rajin baca Quran, anakmu penghafal Quran. Makanya ayo berbondong-bondong dirikan di sini pesantren tahfidzul Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah jam 10:04. Terus Pak, lanjut. Shh, ada lagi Pak. Udah rumahnya dekat masjid, sholatnya di rumah melulu, nggak pernah ke masjid. Banyak nggak? Banyak nggak? Yang mana? Yang mana orangnya? Masjidnya gede, rumah samping masjid, tapi nggak di masjid. Banyak nggak? Yang mana? Di rumah melulu sholatnya, dia imam, anaknya makmum. Anaknya sampai hafal. Kalau bapaknya imam, pasti yang dibaca habis Fatihah kulhu. Rakaat kedua Anas. Bapaknya lagi berwudu, anaknya ngomong-ngomong, bang, nanti abah baca apa ya? Kata abangnya pelan-pelan, ntar kedengeran lu. Menurut abang kulhu. Enggak bang, Anas. Babanya ngintip, anak gua ngomongin gua, kulhu Anas, kulhu Anas. Kata bapaknya, ntar gua ganti. Belum tahu gua. Mulai bapaknya imam, anaknya makmum. Usolli Allahu Akbar, anaknya dari belakang usolli Allahu Akbar. Dari belakang anaknya ngeledek, kulhu. Ada yang ngomong Anas, babanya tahu anaknya ngeledek. Ntar gue ganti. Diganti, habis baca Fatihah nggak baca kulhu, nggak baca Anas, Al-Kautsar. Inna a'tayna fasalli li rabbika inna syani'aka. Waktu baca Al-Kautsar lupa. Orang biasa kulhu sama Anas. Inna udah 3 kali inna, anaknya kesel dari belakang teriak inna lillahi. Astaghfirullah rabbal. Lagi 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 cukup. Dengarkan baik-baik. Ya
Rabbal. Itu suara mantan presiden kita, Gus Dur. Ketika Nabi Mi'raj dengan Buraq bersama malaikat Jibril, Nabi ngelihat, dan apa yang dilihat Nabi menangis, dan yang terakhir beliau gembira. Apa yang membuat Nabi menangis? Sebelum itu, dengarkan hadat alwi dulu. Sama-sama. Cukup waktu Nabi Mi'raj, Nabi lihat ada seorang manusia, tangannya memegang palu besar, lalu dengan palu tersebut dia pukul sendiri kepalanya sampai pecah. Orang ini berteriak-teriak sakit, ya Allah. Allah ganti kepalanya dengan kepala yang baru. Setelah Allah ganti, dia pukul lagi kepalanya dengan palu besar yang dia pegang, pecah lagi kepalanya. Orang ini berteriak sakit, ya Allah. Sakit, ya Allah. Allah ganti kepalanya dengan kepala yang baru. Setelah Allah ganti, dia pukul lagi kepalanya dengan keras hingga pecah lagi. Dia berteriak, ampun ya Allah. Sakit ya Allah. Nabi bertanya pada Jibril, siapa dia Jibril yang memukul-mukul palanya dengan palu besar hingga pecah? Allah ganti, ya pukul lagi. Allah ganti, ya pukul lagi kepalanya, pecah. Allah ganti, ya pukul lagi, 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 pecah. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu
yang ketika hidup di dunia suka menunda-nunda waktu sholat, suka mengulur-ulur waktu sholat. Sholat zuhur dikerjakan mendekati asar, sholat asar dikerjakan mendekati maghrib. Padahal sholat diterima sama Nabi di langit. Padahal sholat mi'rajnya orang mukmin. Padahal sholat adalah amal yang pertama kali dihisab dari kiamat. Yang pernah menunda-nunda, yang pernah mengakhirkan sholat dan bahkan sering, yang pernah tinggalkan sholat dengan sengaja, yang sholat dikerjakan hanya satu waktu, hanya dua waktu, hanya tiga waktu, hanya 4 waktu, dan jarangnya 5 waktu. Mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah. Teruskan. Nabi diajak lagi oleh malaikat Jibril. Nabi lihat ada seorang manusia, kukunya terbuat dari tembaga, panjang-panjang. Lalu dengan kuku yang terbuat dari tembaga itu, dia cakar sendiri wajahnya hingga rusak wajahnya. Darah keluar dari wajahnya. Orang berteriak ini, orang ini berteriak, ya Allah. Allah ganti mukanya dengan muka yang baru. Selalu ganti, dia cakar lagi wajahnya dengan kukunya sendiri. Ya Allah. Terus-terusan orang ini mencakar. Nabi gemetar, Bu. Nabi gemetar Bang, lihat itu. Nabi bertanya pada Jibril, siapa orang yang mencakar-cakar wajahnya sendiri dengan kuku-kuku yang terbuat dari tembaga itu, ya Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu. Berarti kita. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia Jibril? Itu umatmu yang ketika di dunia senangnya membuka aib temannya, senangnya bergunjing, senangnya ngomongin orang, senangnya membuka aib saudaranya, senangnya mengumpat. Ini sarapan bangsa Indonesia. Lihat infotainment, lihat yang lainnya sama, gak ngerti. Kalau dia akan mencakar-cakar wajahnya sendiri dengan kuku-kukunya yang terbuat dari tembaga. Kalau kita tahu tetangga kita pernah mencuri, jangan diomongin. Kalau kita tahu tetangga kita nggak amanah, jangan diomongin. Jangan. Kalau udah terlanjur gimana Ustadz? Datangi, minta maaf. Kalau dia udah pindah gimana Ustadz? Setiap kita berdoa, minta orang yang kita gunjingi diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Nabi diajak lagi oleh malaikat Jibril. Nabi lihat ada seorang perempuan, rambutnya panjang, diikat ke pohon, ke tiang-tiang pohon. Siapa dia Jibril? Itu umatmu yang ketika hidup di dunia suka menanggalkan jilbabnya. Nabi dibawa ke neraka. Nabi melihat banyak kaum wanita. Kenapa dia Jibril? Bukankah seminggu 3 kali ke majlis taklim? Ya memang betul, tapi dia tidak berbakti sama suaminya. Dia durhaka sama suaminya. Dia gak bersyukur pada suaminya. Dia suka membandingkan suaminya dengan suami tetangganya. Astagfirullah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Semuanya Rabbana ya Rabb أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن إلهي لست للفردوس. Semuanya wala ilahi lastu lil wala habli ain. Cukup Nabi diajak lagi oleh malaikat Jibril. Nabi lihat ada seorang manusia, wajahnya bercahaya. Dia sedang tanam tanaman, baru ditanam langsung tumbuh dengan buahnya. Buah itu dipetik lalu dia makan. Dia tanam lagi tanaman, langsung tumbuh dengan buahnya. Buah itu dipetik lalu dia makan, sementara wajahnya bercahaya. Nabi melihat ini gembira. Nabi melihat ini tersenyum. Nabi melihat ini senang, Pak. Nabi bertanya sama Jibril, siapa orang yang wajahnya bercahaya itu ya Jibril? Siapa orang yang menanam tanaman langsung tumbuh dengan buahnya, buah itu dipetik lalu dia makan, sementara wajahnya berseri-seri itu ya Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu juga ya Rasulullah. Kenapa? Yang ketika hidup di dunia ada penggalangan dana, dia keluarkan uangnya, dia keluarkan, dia copotkan anting kesayangannya, gelang kesayangannya, kalung kesayangannya demi terbangun sebuah masjid Utsman Al-Khair. Orang ini akan bercahaya wajahnya tiap kali dia nanam, tumbuh dengan buahnya. Ayo Pak, jangan tunggu, keluarin aja. Mau nggak bercahaya? Kalau perlu jual tuh rumah buat masjid. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Dia kuliahkan anak negerinya, sono ke Jogja, sono ke Bandung. Dia tanggung dengan biaya Pemda. 50 orang tiap tahun jadi sarjana. Kenapa? Karena kerja kerasnya, bangun, membangun, membaur dengan rakyatnya. Anda semuanya bercahaya wajahnya. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jujur, saya hitam atau putih? Yang keras lebih kencang,
Hitam atau putih? Emang gue udah tahu. Pendek atau tinggi? Iya, gue juga udah tahu. Gendut apa kurus? Dibanding Ustadz Solmed ganteng mana? Sama Ustadz Ahmad Al-Habsi ganteng mana? Sama Ustadz Albar ganteng mana? Jadi Ustadz Sarusa jelek apa ganteng? Jujur. Yang jujur sorga. Saya berdiri. Tolong Pak, jangan basa-basi. Apa adanya. Ustadz Syahrul Syah jelek apa ganteng? Dibanding Ustadz almarhum Uje ganteng mana? Ya berarti gue jelek dong. Gitu aja kok repot. Pak, bukan maksudnya Bapak suruh gibah, enggak. Tapi biar saya hitam, biar saya gendut, biar saya pendek, biar saya jelek, masuk TV. Masuk TV. Alhamdulillah. No, pengasuh taklim obat hati Indosiar. Obat hati. Kurang kompak, obat hati. Ceritanya gini Bu, saya punya tetangga wong Solo, anaknya meninggal. Saya takziah, saya mandiin tuh anak, saya kapani tuh anak, terus saya sholatkan. Saya bilang sama ibunya, kebetulan tukang sayur di pasar, Ibu, saya Ustadz Sarusa turut berduka cita. Udah saya mandikan, udah saya kapani, udah disolatkan. Kata ibunya, makasih Tat. Boleh nggak Tat minta tolong? Minta tolong apa Bu? Anak saya dimakamkan di Solo. Lah kan di sini ada kuburan di Pondok Gede. Enggak, tadi kakeknya telepon minta cucunya dimakamin di Solo. Kan Ustadz tahu saya miskin. Dalam hati udah tahu miskin, masih mengubur di Solo. Tapi dalam hati gue ngomongnya, dalam hati. Ya udah, saya ambil dompet, saya ambil uang kertas beberapa lembar. Set. Iki gue ibu. Ya Allah, alhamdulillah Ustadz, tapi kurang Tan. Dalam hati, untung gue kasih. Masih bilang kurang. Masih ngomong Bu, Tat gimana Tat? Bisa nggak anak saya almarhum dibawa ke Solo? Lah, kan udah gue kasih tadi. Masih minta dibawa ke Solo. Saya teringat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya, muliakan tamunya, dan bila berkata yang baik, nggak bisa ngomong diam itu emas. Akhirnya saya telepon ambulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Ustadz Sarusa, tolong kirimkan ambulan ke rumah saya. Ada apa Ustadz? Tetangga saya tukang sayur, anaknya meninggal, minta dimakamkan di Solo. Yang punya ambulan ngomong, Ustadz, ambulannya ada, tapi yang gak ada supirnya. Hah? Supirnya gak ada? Gak ada. Ada-ada aja dah. Ambulan udah ada, supirnya gak ada. Akhirnya saya telepon lagi. Alhamdulillah, supirnya udah ada. Siapa Tat? Gua. Saya. Akhirnya ambulan datang. Itu anak saya angkat ke mobil ambulan. Saya bawa ke Solo. Saya nggak punya SIM. Cuma kepingin tahun saling tolong menolong. Saya pun belajar mobil belum lancar waktu itu. Tapi karena ini tetangga saya udah nangis-nangis merengek rengek, saya bawa ke Solo. Sampai di Solo jam 2, mestinya jam 1, nyasar 1 jam. Itu berbuat baik Bu. Gimana gue nyari jablay?
berbuat baik Pak. Gimana saya nyari WTS? Itu berbuat baik nyasar. Saya buru-buru pulang habis nyampe. Pas sampai di Jakarta di Pondok Gede jam 10 pagi. Bapak tahu, ibu tahu? Sejak saat itu saya dapat rezeki dari Allah per bulan 30 juta. Saya nangis, alhamdulillah ya Allah. Nggak nyangka satu mayat aja dibawa ke Solo 30 juta. Coba 2 ya. Gimana kalau 2 ya Allah? Jangan-jangan 60 juta. Sayang cuma 1. Tapi belum terlambat. Silakan ibu bapak yang mau mati, telepon 0813 105 158 57. Gua anterin. Intinya apalagi buat masjid, korbankan buat masjid. Kalau nggak sempat sekarang ngumpulingnya, balik ke rumah, bawa yang di rumah, kasih panitia pembangunan masjid. Tepuk tangan semua. Karena saya mesti naik pesawat jam 2 siang, Pak Bupati, saya nggak bisa ngelihat masjid, tapi saya akan bicara di televisi obrolan tadi pagi di rumah Pak Bupati, walaupun itu rumah boleh numpang. Baru kali ini Bupati nggak punya rumah. Gua kata ngomong, noh Bupati Sukadana, rumahnya numpang. Tapi nggak apa-apa Bupati, supaya pembangunannya cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci, dibuang saja. Sudah patah, beli saja yang baru. Masa beli jarum nggak mampu? Kenapa disimpan di kotak? Udah patah, beli yang baru. Betul Bu? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi kejauhan. Akhirnya wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Lihat nanti besok tanggal 9 Juni di Indosiar dan 9 Juni di Jack TV Ba'da Asar. Penceramahnya saya dan Ustadz Aswan Faisal, temanya Isra Mi'raj. Dan di Damai Indonesia Aku TV One, temanya ternyata perbudakan masih ada di Indonesia. Buktinya orang-orang Cianjur yang kerja di Tangsel, saya ngamuk di televisi, supaya tidak ada lagi seorang pengusaha yang menjadikan karyanya sebagai budak-budak baru. Tolong tonton di TV One. Saya datangi Cianjur, ya Pak ya, ya Pak, Mbak, alhamdulillah. Nontonnya rating naik, saya akan terus diundang lagi di televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.